Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliquna al-Azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta, Ustaz Haji Faisal, Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Mulia, Ustaz Widodo, dan para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebut namanya satu persatu, Ustaz Haji Ibrahim, dan juga Ibunda Dr. Haji Astuti. Semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Guru-guru kita semua Allah beri panjang umur, sehat afiat. Jamaah yang hadir semua diberi panjang umur, sehat afiat. Semoga semua niat kita, doa kita, hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis membawa keberkahan dalam kehidupan kita, membawa kebaikan untuk kita dunia dan di akhirat. Sebelum kita memulai kajian kita, mari niatkan niat penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاة إلى الخير ودلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وجنته منه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin, kita sampai pada faslul khitab. Amma ba'du. Habib Umar beliau mengatakan fa uqaddimu hadhihi as-safahat, maka aku kedepankan hadhihi as-safahat, lembaran ini diisi mustamilatun, menyangkup ala alimil akhlaq, atas keagungan akhlak, wa jalilis sifat, kemuliaan sifat. Jadi Al-Habib Umar menuliskan kitab Khuluquna ini memang hanya lembaran, beberapa lembar. Di saya pun tidak lebih daripada 20 lembar isinya lembaran. Namun di dalamnya menyangkup ala alimil akhlaq, berisi keagungan akhlak. Kalau kita mau mencari akhlak yang agung, maka kita bisa dapatkan di dalam kitab ini. Jadi sifat, kemuliaan sifat. Wahia akhlak wa sifatul mu'min. Dialah akhlak wa sifat dan sifatnya al-mu'min, seorang mu'min, seorang yang beriman, al-mutahaqqiq, yang membenarkan dirinya, bihaqaiqil iman, dengan kebenaran iman. Jadi kemuliaan akhlak, keagungan akhlak adalah sifatnya seorang mukmin yang betul-betul
menyempurnakan di dalam keimanannya atau membenarkan dirinya di dalam keimanan, bukan hanya sekedar ucapan beriman tapi dibenarkan juga. Makanya disebutkan idil iman ma waqara bil galab wa sadaqahul amal. Adapun iman ma waqara bil galab, sesuatu waqara yang bertempat fil galab di dalam hati, wa sadaqahul amal, dan dibenarkan dengan perbuatan, itu iman. Jadi kalau kita ditanya apa itu iman, adalah sesuatu yang bertempat di dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan, itu iman. Seorang beriman kepada Allah, dalam hatinya dia yakin, dia percaya, dia beriman kepada Allah, dan dibenarkan dengan dalam perilakunya, sifatnya seperti orang yang beriman. Itu namanya iman. Beriman kepada Rasulullah, dia percaya, dia yakin, dan juga dibenarkan dengan amal perbuatan yang dari Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ini disebut iman. Ya, makanya iman itu sesuatu yang bertempat dalam hati dan dibenarkan dengan amal. Itu namanya iman. Ya. Kalau ada seseorang yang dia beriman tapi dia tidak dibenarkan dengan amal, berarti belum sempurna keimanannya. Ya, belum sempurna keimanan. Karena iman itu pasti keyakinan, kepercayaan, dan dibenarkan dengan perbuatannya. Bahwa takhalli anir radail, dialah bersih, kosong anir radail, daripada keburukan, kehinaan. Dia tidak melakukan dosa, ini bersih, ini iman maknanya. Wa tahalli bil fadail, dan menghiasi dirinya bil fadail, dengan keutamaan, dengan amal soleh, dan kebaikan dan ibadah. Ini amal yang perlu dijadikan patokan orang itu beriman atau tidak beriman. Ya, bersih daripada dosa, daripada maksiat, daripada kotorannya ke hatinya. Kemudian tahalli, dia menghiasi dengan ibadah dan amal soleh, ya, dengan keutamaan. Nah, ini disebut namanya iman. Dan iman adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kata saya punya Al-Jadd Al-Habib Uthman dalam kitab Sifat 20, adalah kunci agar kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iman dan Islam. Dua nikmat yang menjadikan hamba itu masuk dalam syurga, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan iman itu berisi cahaya di dalam hati, bertempat dalam hati, dibenarkan dengan perilaku. Semakin bertambah iman seseorang, ya, semakin bertambah cahaya di dalam keimanannya, maka dia akan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Orang yang semakin bertambah cahayanya, keimanannya, dia semakin taat, semakin rajin ibadah, semakin beramal soleh. Ya, karena apa? Karena berisi dalam hatinya itu cahaya. Ya. Sampai orang kalau sudah penuh hatinya dengan cahaya, api neraka nggak mampu membakar. Api neraka nggak mampu. Makanya ada orang bertanya, api neraka makhluk? Api neraka itu makhluk. Api neraka makhluk. Bagaimana makhluk tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan siksaan. Neraka ada siksanya. Apa neraka siksaannya? Neraka siksaannya dengan cahaya orang yang beriman. Neraka nggak mampu, nggak kuat. Makanya dalam satu hadis Nabi, api neraka itu bilang, juz ya mu'min, orang-orang beriman, lewat cepet. Nanti orang-orang yang beriman lewat, bahasanya di samping neraka. Tuh api neraka semua mengatakan juz ya mu'min, yang mu'min cepet lewat. Fa inna nurak inna akhragani nurak, saya terbakar dengan cahayamu. Jadi api neraka terbakar dengan cahaya orang yang beriman.
cahayanya orang yang beriman luar biasa. Dalam hadis Nabi, juz'iyah mu'min, ya, yang berisi hati orang yang beriman dengan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Nah, keberuntungan manusia itu ada dalam keimanan. Manusia kalau nggak beriman rugi. Manusia cuma jadi manusia rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dipukul rata dulu, innal insan, sesungguhnya manusia, dipukul rata dulu. Ya, lafi khusrin, di dalam kerugi. Illal ladzina amanu, kecuali siapa yang beruntung, yang enggak rugi, yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman inilah yang beruntung. Nah, makanya seperti kita hadir dalam majelis seperti ini, tidak lain tidak bukan muatin iman kita. Duduk sama orang-orang soleh, walaupun ngobrol, muatin iman kita. Mendengar nasihat mereka, muatin iman kita. Ya. Dengar pesan-pesan wasiat, muatin iman kita. Ngaji, muatin iman kita. Kadang terjadi musibah, muatin iman. Ada musibah menguatkan iman juga. Ya, kalau dihadapinya dengan kesabaran, dengan ketabahan, muatin iman. Ya. Nah, ini kita perlu untuk menguatkan iman, berusaha penting. Ya, berusaha itu sangat penting. Nah, akhlak yang mulia adalah sifatnya orang yang beriman. Sifatul mu'min. Ya, al-mutahaqqqiq bihaqa'iqil iman, yang benar-benar menjalankan keimanan. Jadi akhlak ini sebagai apa? Sebagai pembenaran dalam keimanan manusia. Kalau manusia beriman, maka dia berakhlak. Jadi akhlak itu pembenarannya. Seorang disebut dia beriman kalau dia berakhlak. Ya, iman, keyakinan dalam hati, betul, udah bertempat dalam hati kepercayaannya, keyakinannya. Tapi dia perlu akhlak. Beriman pada Allah, tapi dia bermaksiat pada Allah. Apa itu disebut iman? Nggak berakhlak dia. Beriman sama Allah, tapi dosa masih dijalani, berarti belum sempurna keimanan. Ya, jadi akhlak ini adalah pembenarannya iman. Wahai kana karimul akhlak fi sumu'il manzilah, dan adapun kemuliaan akhlak fi sumu, di dalam kedudukan yang tinggi, al manzilah, sumu, yang terangkat kedudukannya. Wa azamatu syan, agung, perkaranya ini agung. Akhlak ini perkaranya agung. Sampai apa? Antakuna ba'datu khatamar rusul. Antakuna ba'da khatamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khatamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah jadikan ya akhlak ini salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kan yang dibawa oleh Nabi bukan perkara yang biasa, ini perkara yang mulia, perkara yang indah. Apa? Ya, membawa untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bi'tsahnya, jadi diutusnya Nabi. Ya, inna ja'at li'itmamiha, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus li'itmamiha, untuk menyempurnakan akhlak. Wa ikmaliha, ya, kata menyempurnakan juga. Ya. Yaqulu fi haqqiha Nabiullah alaihi wa alihi afdhalus salawat wassalam, yang sampai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus, ada hasr. Ya, apa tujuannya diutus? Liutammima, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Itu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak kita. Berarti kan apa yang dibawa oleh Nabi ini dari Allah Subhanahu wa taala pasti hal yang agung, hal yang mulia. Apa itu? Menyempurnakan akhlak. Ya, makanya hal yang paling penting, paling utama. Karena kita manusia, ya, ada banyak kurangnya.
Ya, mau dapetin manusia dari lahir akhlaknya mulia, ya wali mungkin, orang soleh mungkin. Dalam lingkungan aja kadang-kadang bisa berubah. Akhlak manusia itu bisa berubah. Ya, ada yang punya sifat pemarah, ada yang punya sifat dendam, ada yang punya sifat dengki, ada yang punya sifat hasud, ada yang punya sifat. Itu kotoran-kotoran yang harus dibersihkan, kan? Dan itu perlu dibersihkannya nggak sebentar. Imam Al-Haddad sampai bilang, kami mendidik murid-murid kami satu akhlak aja yang baik itu bisa tahunan. Merubah akhlak murid kami supaya akhlaknya baik, satu akhlak aja itu bisa tahunan. Nggak gampang. Orang-orang soleh mau belajar akhlak aja sampai pergi berjalan jauh ribuan mil. Orang-orang soleh. Dulu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, waktu mau cari satu hadis Nabi, disebutkan ada Syekh Fulan punya hadis dengan sanadnya sampai Nabi. Didatengin sampai di depan masjidnya, perjalanan ribuan kilometer. Udah sampai di depan masjidnya, ternyata apa? Ini Syekh keluar dari masjid, buang ludah di tembok masjid. Langsung kata Imam Bukhari, gak jadi ngambil hadis Nabi. Kenapa? Kata muridnya, Imam gitu di jalan jauh nih, kenapa kita gak jadi nemuin ini Syekh? Kata Imam Al-Bukhari, sama rumahnya Allah aja dia gak punya akhlak, apalagi sama hadisnya Nabi. Gak percaya saya ngambil hadis Nabi dari orang yang gak punya akhlak. Sampai sebegitunya akhlak penting. Sampai Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan satu hal yang paling penting, apalagi di zaman kita sekarang, adalah kita menyempurnakan akhlak kita. Belajar untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Belajar untuk kita memperbaiki akhlak kita. Kemudian di sini disebutkan, karena min wajibil mu'min, wajib atas setiap mukmin an yahtam biha ihtimaman, punya perhatian. Karena ini penting banget. Nah, zaman kita sekarang orang banyak udah nggak perhatian, nggak mau belajar akhlak. Ya sampai mohon maaf, mungkin di sekolah-sekolah umum sekarang udah nggak dipelajarin akhlak. Kalau dulu mungkin masih kita kecil belajar di sekolah tuh ada PPKN, ada apa namanya, ya PPKN akidah akhlak, ya mungkin di madrasah sekarang udah mulai hilang. Dari mana kita bisa belajar akhlak? Ya dari orang-orang yang berakhlak, dari majelis ilmu, majelis yang baik, dari guru-guru kita yang masih Allah berikan kesempatan kita bisa ngaji. Itu aja paling kita belajar akhlak. Selebihnya hilang, udah mulai banyak apa namanya, jauh dari akhlak. Kita lihat hari-hari kita bagaimana berita, ya Allah, jauh dari kata orang-orang yang jauh dari kata akhlak. Kita lihat bagaimana coba berita tiap hari, anak bunuh orang tua, masya Allah, gara-gara minta duit nggak dikasih, ini itu dan lain sebagainya. Udah serem dah. Sampai kita takut ngelihat, buka berita aja takut. Sampai sekarang buka beritanya takut, ngeri ngebaca berita yang kagak enak. Karena apa? Jauh dari akhlak. Nanti di sini disebutkan permasalahan yang terjadi tersebut. Apa sebabnya? Di antaranya ya karena kita jauh daripada akhlak. Sampai disebutkan perhatian yang penting, perhatian yang sangat. Itulah ya tahaqqaq lahul ittiba' lin nabi. Karena la yatahaqqaq, tidaklah akan sempurna untuk setiap dari kita al-ittiba' lin nabi, meneladani nabi, mengikuti nabi, wal intiwa tahta rayati mabdahi, dan kita berjalan di bawah prinsipnya nabi, hatta yatim ittisafuhu wa tahaqqaquhu, sampai sempurna kita bersifat dan membenarkan diri kita bima bu'itha Rasulullah SAW, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW liitmamiha, untuk disempurnakan. Artinya seorang tidak akan bisa meneladani Nabi kalau dia nggak mau belajar tentang akhlak Nabi.
Nggak disebut dia pengikut Nabi benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW, kecuali dia betul-betul mengamalkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa inha la'asas rugina wa himad nahdatuna. Itu asasnya, pondasinya supaya kita bisa rugina, naik. Wa himad nahdatina, itu tiangnya persatuan kita, tiangnya kebangkitan kita, akhlak. Jadi permasalahan yang terjadi semua apapun, kita nggak akan menemukan solusinya kecuali kalau kita kembalikan garis benangnya itu kepada akhlak. Pasti. Boleh cek, boleh lihat apapun masalah dalam kehidupan. Coba kalau kita garis dibilangnya flashback ke belakang, cari garis merahnya, benangnya kemana nih? Pasti akhlak. Yang ribut dalam rumah tangga, yang ribut urusan ekonomi, yang ribut masalah kehidupan, yang ribut ini, yang bermasalah ini, itu semua permasalahannya pasti dari situ. Dan semua keadaan sekarang karena kita jauh dari akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Pengen bangkit, pengen menang, pengen maju, pengen jaya. Bahasanya mohon maaf ini ya, pengen Islam menang, pengen Islam maju, pengen Islam jaya. Ayo balikin akhlaknya umat. Kalau umat akhlaknya baik, Islam bakal nemuin kemenangan. Ya boleh tanya. Nanti kan mungkin yang dengar dari aneh doang kali. Ya biasa aja kalau ada mau ngomong ya. Tanya sama guru-guru yang keras-keras, pasti masalahnya akhlak. Masalahnya tuh akhlak. Perubahan itu datangnya dari akhlak. Ya mohon maaf, nggak ada perubahan dari pemimpin. Kalau ada apa nanti? Nanti mau pemimpinnya siapa kalau akhlak kita kagak bener, nggak bener aja. Mau pemimpinnya, masya Allah, ya nggak ngaruh gitu. Ya ngaruh mungkin sebagian, ngaruh dalam hal-hal. Tapi untuk pribadi kita nggak semuanya ngaruh. Mau pemimpinnya siapa juga kalau ente kagak bangun malam ya kagak bangun malam aja. Mau pemimpinnya siapa juga kalau ente kagak pernah ngaji kagak ngaji. Bahasanya gitu ya. Nah ini bahasanya asik, lembut tapi nyelekit banget ini. Ini Habib Umar bahasanya lembut tapi nyelekit. Ya, jadi kalau kita kepengen tahu diri kita ngikutin Nabi, ya kita mengamalkan akhlak Nabi. Kalau kita pengen ya kebangkitan, ya kita ikutin akhlak Nabi. Kita pengen naik derajat kita, ikutin akhlak, jalanin akhlak. Ya, insya Allah akan menjadi kebangkitan. Nah masalahnya ketika tadi kita sampaikan orang-orang banyak jauh dari akhlak. Sampai kita susah mau nyari orang berakhlak aja sampai sulit. Anak-anak kita dijauhin dari pelajaran akhlak. Karena kalau kagak ngaji kagak tahu akhlak. Ya mohon maaf saya sebut aja. Berapa banyak anak kita kalau nggak disuruh cium tangan nggak cium tangan. Anak kita kalau nggak disuruh ngajak ngobrol kita kagak ngobrol, nanya apa, kagak senyum. Anak loh, sama orang tua semestinya gimana? Bahasanya jangan sampai mati obor nih. Kalau kita dulu diajarin sama orang tua kita, sama ayah kita, mengkong kita diajarin akhlak gimana sama yang tua. Nah ke bawahnya ini jangan sampai itu hilang, mati obor bahasanya. Ya selesai, sampai di kita doang generasinya. Terus generasi-generasi ke depan buat apa? Kenapa kan kita dianjurin nikah biar punya anak supaya tersisa orang-orang baik di atas muka bumi. Kenapa antum disuruh nikah biar punya anak? Biar orang-orang baik makin banyak. Ya biar orang baik makin banyak. Biar jadi anak-anaknya anak-anak yang soleh-solehan. Nah sisanya dari mana? Dari orang-orang yang kita bisa raih dari guru-guru dan ulama. Apa kata Al-Habib Umar? Wa inna mal-umamul akhlaq ma bagiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Wa inna mal-umam, dan sesungguhnya al-umamul akhlaq, umat-umat yang berakhlak. Umamul akhlaq ini orang-orang yang berakhlak mulia nih. Ma bagiyat, tidak akan tersisa. Habis. Fa inhum dhahabat, apabila mereka pergi, akhlaquhum dhahabu, akhlaknya juga ikut pergi.
Kita kalau melihat orang soleh, akhlaknya bagus, selagi dia ada, orangnya nggak ada, akhlaknya ikut pergi. Jarang orang ikutin, jarang orang ngamalin. Mungkin murid-murid yang ikut ngamalin, tapi nggak semuanya. Makanya waktu Imam Malik meninggal, muridnya nangis. Kenapa menangis? Ditanya, saya menyesal belajar sama Imam Malik 20 tahun. 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun belajar ilmu. Udah banyak ini 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun belajar ilmu. Andai saya bisa kembalikan waktu, maka saya akan jadikan 20 tahun belajar akhlak. Kenapa? Karena ketika meninggal Imam Malik, akhlaknya juga ikut meninggal. Nggak dapetin lagi kita. Bahasanya mungkin tanya orang-orang tua kita ketemu sama kiai-kiai tua dulu, ya Allah yang akhlaknya luar biasa. Orangnya meninggal, udah habis, akhlaknya juga pergi. Mau nyari dari sekarang, ya Allah. Nggak dapetin, gitu, nggak dapetin. Ya, ketika satu persatu mereka orang-orang soleh meninggal, suka hilang, akhlaknya juga ikut pergi. Makanya biar jangan sampai nggak tersisa nih akhlak nih, kita perlu pegang nih. Bahasanya kalau nggak dilestarikan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal akhlak mulia. Sekarang aja mulai banyak orang berubah. Yang seakan-akan akhlak, dia sangkanya bukan berakhlak. Ya, orang cium tangan sama orang tua, apaan sih nunduk-nunduk sama orang tua? Cium tangan sama kiai, sama guru, sama ustaz, apaan sih yang kayak apa merunduk begitulah? Itu akhlak. Ya. Oh, sekarang yang bukan akhlak mungkin bisa disangkain akhlak sama orang-orang yang sekarang. Ya. Hal-hal yang mungkin bukan berakhlak bisa jadi mengatasnamakan kebebasan, menghormati orang lain, bermaksiat dihormati. Bagaimana ceritanya? Nah, ini kan zaman kita sekarang. Aneh kan, orang bermaksiat ngelakuin salah mintanya dihormatin. Ini zaman kita. Yang namanya akhlak, mohon maaf ya, sebut akhlak. Orang yang nggak puasa menghormatin orang yang puasa. Lah sekarang dirubah, orang yang puasa disuruh menghormatin yang nggak puasa. Benar apa salah saya ngomong? Akhlak tuh ditebalikin. Ya buat kita yang menghormati, saling menghormati, yang tidak puasa, ya ada urusan ente. Tapi itu ditebalik-kebalikin. Karena apa? Karena kita jauh dari akhlak. Kita nggak mencontoh orang-orang yang berakhlak. Anak-anak kita lebih nyontohin artis dicontoh. Wah, artis ini bagus nih. Wah, waktu itu artis nyembah pot ikutin. Ada lagi. Agak. Makanya perlu. Apalagi kita ngajarin anak-anak kita akhlak. Oh banget ini. Ajarin anak-anak kita akhlak. Kalau kecil-kecil nih, kalau ke masjid, akhlak, sholat, akhlak, ada akhlak dengan semuanya. Pas sembarangan. Saya kemarin sholat Jumat di satu masjidnya gede, masya Allah. Dari awal sholat Jumat saya khutbah, sampai selesai sholat itu bocah berisik kagak selesai. Sampai lagi sholat, masya Allah. Berapi Al-Fatihah ada selesai. Saya ambil mic, saya bilang ini Pak, maaf nih ya, ini yang di atas nih bocah-bocah anak kita semua. Ya mohon maaf saya sebutin, kalau sama Allah aja nggak punya akhlak, apalagi sama kita. Kalau sama Allah aja anak kita nggak berakhlak, apalagi ngarepin anak kita berakhlak sama kita. Bahasanya Allah jadi lawan, apalagi kita orang tuanya. Maksudnya penting loh Pak, besok-besok kita ajarin. Makanya nih kalau kita sholat Jumat, ajak anak kita taruh dulu samping kita. Jangan dikasih kongko sama temen itu berlima. Dia ngomong nggak pernah berlima. Dia majelis di sini. Ya, bikin majelis di situ. Jangan berlima, berdua dia berantem. Nah, kan kalau udah khutbah Jumat udah nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Kalau orang tua kita dulu tuh bacain tuh. Yang situ asma'u wa ati'u rahimakumullah. Sekarang udah jarang tuh, sit. Pengennya cepet aja, padahal adhannya lama. Kemarin zuhur 12:04. Zuhur 12:04. Saking panjang, saya baru naik khutbah 12:20. Mana ada tulisannya 10 menit, nggak boleh lama-lama. Kita bingung mau ngomong apa. Benar nggak?
16 menit berarti adanya doang. Ya Allah, udah 10 menit. Mau ngomong apa gitu? Bingung dah. Ya. Ceramah di TV aja 15 menit. Ini 10 menit lagi ya Allah. Ya, luar biasa. Udah begitu dipakai buat bercanda lagi sama bocah, ya Allah, bocah kegedean negeri. Ustadznya khutbah, masya Allah. Terus sekarang nggak ke bocah, bapak-bapaknya pada ngobrol. La haula wala quwwata illa billah. Jangan, yang muda-muda gede-gede. Jangan, kalau udah khotib naik ke atas mimbar dong mesti kita dengerin, wajib. Nah, lama ada sebagian mengatakan 2 khutbah, khutbatain badalan rakaatain itu. 2 khutbah itu ganti daripada 2 rakaat zuhur. Itu wajib. Kalau amsil kalau belakang kalau Jumat adalah bilang diam aja, itu batal. Hilang. Jumatnya hilang. Ada lagi anak muda, orang khotib naik ke atas mimbar dia main. Handphone. Handphonenya simpen dulu, entar. Udah rapi sholat Jumat, baru dah ente boleh membuka handphone. Kalau rapi sholat Jumat juga zikir dulu, doa dulu. Jangan langsung buru-buru main handphone. Siapa tadi handphone? Siapa tadi WhatsApp? Entar dulu dah. Nanti seakan-akan kayak nggak ada rasanya gitu ente sama Allah berdoa ya. Maksudnya ente nggak menikmati gitu ente sujud sama Allah, ibadah sama Allah. Nah ini penting nih kita hidupnya akhlak. Tadi diantaranya nanti disebutin satu persatu. Cuma ini saya kasih contoh aja. Ya mohon maaf kalau kita orang tua nggak ngajarin anak-anak kita, besok khutbah Jumat isinya orang ngobrol semuanya. Karena mereka nggak belajar, karena mereka nggak cari tahu. Terus sekarang kan sebagian orang juga nggak tahu kalau khutbah Jumat nggak boleh ngobrol. Sebagian orang nggak tahu kok. Ya mohon maaf saya sebut, mereka yang bicara di waktu sholat Jumat, khutbah Jumat, mereka nggak tahu hukumnya. Kalau tahu hukum nggak bakal bicara. Coba kalau dia tahu hukum, orang ngobrol lagi khutbah Jumat, sholat Jumatnya nggak sah, kira-kira ngobrol nggak? Mereka nggak bakal ngobrol, nggak bakal bicara. Cuman karena mereka nggak tahu hukum, permasalahannya, akhlaknya nggak tahu. Nanti kedepannya takut lagi, yang saya lagi takutin lagi di sekarang. Sholat Jumat, khutbah Jumat berbola lato takut sih. Khutbah Jumat tek. Ngeri. Ya, ngeri aja di mana-mana kan bunyi. Masya Allah. Bocah mau dibilangin kayak gimana juga dimain. Ya, ini yang kita khawatirkan. Ya, mudah-mudahan sih insya Allah ya bisa kita kita padamkan nih yang begini-gini. Biar insya Allah kita bawa akhlak khususnya dalam sholat Jumat kita perlu belajar, jangan sampai kehilangan. Kalau nggak ada orang-orang berakhlak, guru-guru udah pada dipanggilin mau baru kita nyesel. Sebagian orang nggak mau datang, mau ustadz, mau kiai, nunggu kiainya meninggal baru datang. Sebagian orang begitu, udah meninggal ustadznya baru ramai. Kiai udah meninggal, ramai. Loh kemarin pengajiannya nggak ada yang mau datang, pengajiannya nggak ada yang mau hadir. Zaman ada sebagian orang lebih senang hadir dalam kelalaian daripada hadir di majelis ilmu. Padahal yang manfaatnya buat kita. Kita kan kalau belajar di majelis ilmu dapat ilmu berkenan hati, dapat rahmat Allah, dapat tuntunan. Biar insya Allah kita tertuntun. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kita salah kita benerin. Tuh barakah kita hadir di majelis ilmu. Kata Habib Umar, wa jama'atu hadhil akhlaqil karimah wa syama'il 'azimah. Saya kumpulkan akhlak yang mulia ini. Syama'il 'azimah, kisah yang agung, di kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saridan laha, ya. Saya ringkas, ya, litakuna tadhkirah, agar menjadi pengingat. Ngingetin aja. Bima yajib, dengan apa saja yang wajib an-nudhalib bihi anfusana, untuk kita cari tahu, jiwa-jiwa kita ini cari tahu. Wa najtami alaihi, dan kita bergabung atasnya, artinya kita mengamalkannya. Wa nata'ahad 'alal amal bih, kita berjanji berupaya untuk mengamalkan. Ini saya kasih yang ringkas, tapi ayo kita dikumpulin, tapi ayo kita baca, kita renungin, kita amalkan. Kita upayakan untuk kita mengamalkan.
Wa kullu khuluqin, dan setiap akhlak min hadhil akhlak lahu syara' yaqul. Setiap satu akhlak, satu sifat aja itu punya syarat panjang. Di sini enggak disebutin. Warada fil had alaihi ayat wa hadits karimah. Dan di dalam satu akhlak ini banyak diriwayatkan hadis-hadis, ayat Quran. Ya, alaihi ayat wa hadits karimah. Inama qasduna, tapi sesungguhnya tujuan saya hahuna kalau pun ada kira di kitab ini cuma mengingat, jadi nggak disebutin panjang. Ya, diringkas saja. Nggak disebutin ayat-ayatnya Quran, hadis Nabi, nggak semuanya disebutin. Tapi disingkat. Wa asa wa la'alla, semoga antahina fursah, nanti akan datang satu masa, satu kesempatan fil mustaqbal, di waktu yang setelahnya, artinya nanti di masa yang akan datang. Karena ini kitab ditulis sudah 40 tahun yang lalu. Ya. Umur Habib Umar 16 tahun nulis kitab ini. Kurang lebih 16 sampai 17 tahun. 16 tahun nulis kitab ini, 16 tahun. Ya. Al-kalam lil kalam ala kulli wahid minha. Mungkin nanti di masa yang akan datang saya mungkin akan tuliskan kitab tentang satu persatu daripada sifat ini. Ini disebutin sifatnya yang perlu kita teladanin. Enggak disebutin semua di dalam hadis atau ayat Quran. Nah, paling kan nanti saya yang nyebutin ini dalilnya apa, nah, ini hadisnya, maksudnya ayat Qurannya apa, hadis Nabinya apa, yang mendorong kita supaya berakhlak seperti itu. Dari sini disebutkan wal muslimun al-an ahwa ma yakununa ba'da tasbih. Orang-orang muslim sekarang perlu butuh, bahasanya butuh, ahwaj. Ahwaj itu udah sirah tasghir banget, benar-benar perlu. Ya, udah benar-benar perlu banget. Kalau muhtaj perlu, butuh. Tapi kalau ahwaj lebih butuh lagi. Apa bahasanya itu? Kalau bahasa Indonesia yang lebih ini lagi, ya sangat butuh deh. Orang muslim sangat perlu, sangat butuh. Ya, an yakunu ba'da tahbid, setelah sudah ditetapkan keimanan akidah dalam hati, at-tamassuk, berpegang teguh dengan akhlak. Nah, ini nanti kita sambung di bulan yang akan datang. Ya, jadi ini bulan depan ada kata-kata Al-Habib luar biasa mengenai perlunya akhlak. Perlunya akhlak. Apalagi kita nih semua perlu, kaum muslimin perlu, butuh, apalagi di zaman sekarang butuh, perlu dengan akhlak. Ya, kita bisa lihat sendiri dah gimana kehidupan sekarang. Ya, kita bisa lihat gimana kehidupan sekarang. Ya Allah, anak muda kehidupannya maunya bebas. Ya. Berapa banyak anak muda ya Allah belum nikah, udah hamil. Ya, pacaran, ya Allah. Banyak berapa anak muda ya yang nyuri, mabok, yang begini, yang begitu, jauh dari Allah. Makanya benar kata Umar, ini nulisnya 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu perlu dengan akhlak, apalagi sekarang. Berarti 2000 berapa? 40 tahun yang lalu berarti 988 ya. 83. Kurang lebih 83. 83 tahun. Tahun 83 tulisnya ini. Saya juga belum lahir. 40 tahun yang lalu belum lahir saya juga. Ya kan saya masih muda, baru 22. Dua-dua jumpa lerang ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua. Sehatin badan kita semua. Memang kita ajib, kita singkat tadi luar biasa. Mudah-mudahan jadi manfaat, merubah kita, merubah sikap kita, merubah akhlak kita. Dan insyaallah kita menjadi orang yang semakin baik, semakin taat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terakhir hadirin, saya ingetin kita berada di bulan Rajab. Bulan mulia nih, bulan agung, bulan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hamba. Ya, bulan ini. Di bulan Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah, Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Bagi mereka yang minta ampunan Allah, minta rahmat Allah mengamis. Jadi kita ada dalam lingkaran rahmat Allah, lingkaran ampunan Allah,
lingkaran ridha Allah. Guna ini bulan Rajab dengan ketaatan nih. Kemarin malam pertama Rajab, malam yang diijabah doa, nggak akan ditolak doa. Malam pertama bulan Rajab. Nah bulan Rajab amalan apa yang banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Al-Habib Umar, guru mulia kita, ada ngewasiatin baca ayat istighfar tentang ayat Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini banyakin. Antum kalau pahamin maknanya ini luar biasa. Rabbana ighfir lana, ya Allah Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan kesia-siaan dalam perkara kehidupan kami. Kita buang waktu kita, masa kita, dosa kita, kesalahan. Wastabil agama, minta Allah petunjuk biar kita ditetapin langkah di depan kita ini, langkahnya Allah. Ditepatin kita di langkah yang baik. Tabit agama. Kadang kita nggak tahu, nggak sadar di apa yang kita lakukan udah benar belum. Minta ketetapan dari Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, beri pertolongan pada kami dari orang-orang kafir yang sekarang orang-orang kafir berusaha merusak akidah manusia ini sekarang. Di mana enggak coba? Di mana orang-orang kafir merusak akidah kita, merusak keimanan, merusak pemikiran anak-anak kita. Di Saudi Arabia aja sampai sekarang ya Allah, tadinya tertutup udah mulai diizinkan dibuka. Dan maulid kagak boleh, haluli boleh. Ya, nah, ini lumayan, ini upaya mereka. Tapi kita jangan khawatir. Yuridu an yudhi'a nurullah wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin meredupkan, mematikan cahaya Allah, tapi Allah yang menyempurnakan cahaya. Biar jadiin diri kita, dimantesin diri kita, biar kita dipilih sama Allah. Ayo beribadah. Kemarin 2 hari lalu gempa. Jam berapa? Mau subuh gempa. Kalau orang-orang pahamin, Allah lagi ngingetin kita. Udah mulai berkurang orang-orang yang mau malam. Orang-orang soleh banyak pada dipanggil, berkurang orang-orang yang tahajud. Ayo. Oh ini bahasanya Allah lagi buka pintu anugerah yang seluas-luasnya. Ayo masuk. Jadiin kita, manusin diri kita biar kita tergolong jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Ya apa kita kagak pengen banget gitu. Nah hidup di dunia bakal kita lewatin. Ente sibuk sama dunia, jalanin aja. Tapi ada yang perlu ente perhatikan nih. Apa nggak kepengen sampai sama Allah, dekat sama Allah, kenal Allah lebih dekat? Apa nggak kepengen gitu dapetin gitu selimut cinta Allah, selimut kasih sayang Allah, selimut yang dirasain sama orang-orang soleh. Apa kita nggak kepengen ngerasainnya? Pengen ini tuh mantesin diri. Ayolah, jangan sampai kita rugi. Kita hidup mau kita lewatin semua nih, lewatin hidup, jalanin lah. Tapi punya waktu gitu antara kita sama Allah. Siapa tahu kita dipilih sama Allah Subhanahu. Amin alaihi wa ta'ajjal bi nafilatan asalnya ba'ataka rabbuka maqaman. Waktu malam bangun malam, mungkin Allah akan, moga-moga Allah memilihmu di kedudukan yang tinggi. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan nih. Saya dari berapa tahun yang lalu di sini di Miftahul Jannah ngingetin. Udah gak usah disibukin, urusan apa? Sekarang mau urusin apa? Sambung, gak usah diurusin sambung. Lah bukan urusan ente. Ya kan dulu kita disibukin ngurusin corona, sibuk lagi Piala Dunia, sibuk lagi pemilu diurusin. Lah pemilunya masih 2 tahun lagi ente udah ngurusin. Ayo sibukin diri ente mau apa nih? Cari kedudukan aja di sisi Allah, ente tak kepengen gitu. Jadi hamba yang dicintai sama Allah. Ya enggak? Wali-wali diangkat derajatnya sama Allah, dimuliain sama Allah. Ya enggak gampang. Perlu usaha. Kayaknya banyak yang tadi istighfar. Pada Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baca juga Rabbighfirli warhamni wa tub. Namanya istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub. Pagi hari ba'da subuh atau ba'da isya. Berapa kali? 70 kali tiap hari. Dalam riwayat Ibnu
Sunni kalau tidak salah. Nah, Ibnu Rajab, riwayatnya Ibnu Rajab. Siapa yang membaca itu, ya Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan lagi dari perut orang tua. Indah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bulan Rajab jadi bulan yang penuh keistimewaan buat kita. Detik-detik bulan Rajab jadi kemuliaan buat kita. Ya, jam-jam bulan Rajab jadi berkah buat kita. Ya, hari-hari di bulan Rajab jadi kebaikan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Adzan minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.